Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayang dan rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pengajian rutin hari Rabu pagi. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, serta kita sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat datang kepada para sahabat-sahabat yang sudah bergabung dalam kajian virtual. Yang saya hormati narasumber kami, Pak Ustadz Aib Saifuddin Syahida. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran MD Fatahillah Ciamis, Jawa Barat. Hari ini insya Allah atas izin Allah kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Aib yang bertemakan adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar doa kita diterima dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya mengetahui adab berdoa. Kepada Pak Ustadz Aib, waktunya 45 menit, dipersilahkan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan keberkahan yang senantiasa menyertai kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa bahagia di dunia dan sampai di akhirat. Salawat dan salam kita harapkan kepada baginda Rasul, manusia termulia, Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliaulah sampai saat ini, abad ini, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya berada dalam agama Islam, sehingga Islam ini kita rasakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bisa dibayangkan kalau tidak ada perjuangan baginda Rasul, mungkin kita tidak merasakan bagaimana nikmatnya dan indahnya di dalam agama Islam. Maka salah satu syukur kita kepada Allah juga melalui baginda Rasul, bahwa kita senantiasa mengucapkan salawat kepadanya, dan pada hakikatnya salawat yang kita ucapkan, keberkahan kebaikannya kembali kepada yang menyampaikannya, mengucapkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama berbincang tadi yang sudah disampaikan mengenai doa. Ya. Sebentar, doa. Saya cari slide-nya dulu.
ada berdoa sesuai dengan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW setiap hari, setiap saat kita senantiasa berdoa, karena doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setiap kita menginginkan doa kita diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalanya mungkin kita merasa doa yang kita sampaikan, doa yang kita minta, doa yang kita ungkapkan, kita akan ada kalanya merasa bahwa belum terijabah. Maka nanti di dalam doa itu semuanya tidak ada yang rugi. Dan tentunya di dalam segala hal, termasuk di dalam berdoa, bagaimana ada etika, ada adabnya. Karena memang baginda Rasul ini diutus ke dunia adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, etika, adab. Maka di dalam segala hal itu ada adabnya, ada etikanya, ketentuannya. Begitupun di dalam doa. Bagaimana baginda Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita tentunya, bagaimana adab di dalam berdoa, sehingga doa yang kita panjatkan betul-betul Allah ijabah. Ya. Karena memang keinginan kita adalah doa yang kita panjatkan diijabah. Nah, maka adab berdoa sesuai dengan ajaran Rasul Muhammad SAW itu nanti ada beberapa supaya kita terbiasa. Memang selain doa itu merupakan ibadah bagi kita, tentunya ketika apa? Ketika doa kita diijabahkan, kita merasa bahagia. Ya. Baik, jamaah sekalian, berdoalah. Karena orang yang tidak berdoa itu adalah tandanya orang yang sombong. Di dalam Al-Quran, surat Mu'min, Al-Mu'min ayat 60, ataupun disebut juga surat Ghafir, itu disebutkan bahwa وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabb itu berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Astajib lakum, akan aku ijabah, akan aku berikan, aku perkenankan. Nah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang yang menyombongkan diri itu dari menyembahku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka doa yang kita panjatkan itu adalah bentuk kita berserah diri, penghambaan kepada Allah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan manusia. Ya. Manusia ada kalanya ketika apa? Ketika diminta, itu mungkin ketika ada memberikan, senang. Tetapi sifat manusia lama-lama pasti bosan. Ya. Ada orang yang meminta bisa jadi diberikan, tapi lama-lama juga bosan juga memberikannya, gitu kan. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu nanti menyukai orang yang senantiasa meminta, berdoa kepadanya. Doa itu kan meminta, berharap. Maka orang yang tidak meminta, orang yang tidak berharap kepada Allah, dalam ayat ini termasuk orang-orang yang sombong. Dan sombong itu adalah hanya milik Allah. Itu kan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena semuanya adalah hanya titipan. Maka di ayat ini hubungannya bahwa orang yang senantiasa meminta, berdoa kepada Allah, itu dia betul-betul menghamba dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Mu'min ayat 60 ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum,
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, bahwa Asy-Syaukani, salah satu ulama tafsir, menyebutkan bahwa doa adalah ibadah, dan bahwa meninggalkan berdoa kepada Allah, kepada Rabb yang maha segalanya, maha suci, maha memberi rizki, ya, kemudian maha mengatur, maha pencipta, maha segalanya. Ketika kita tidak minta kepada Allah, itu adalah bentuk kesombongan. Ya, maka bagaimana kita tidak meminta kepada Allah yang maha segalanya? Maliki yaumiddin, ya, atau di ayat surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Ya, Allah itu sebagai Rabb semesta alam. Maka orang yang tidak meminta kepada Allah, pada hakikatnya dia adalah merupakan orang yang sombong. Ya, jadi Asy-Syaukani yang menyebutkan bahwa faedah daripada ayat ini, doa adalah ibadah dan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tauhid itu kan ada tauhid ibadah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang yang berdoa itu adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Ya, karena kita tahu di dalam doa itu terdapat bentuk sikap perendahan diri seorang hamba, seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kuasanya Allah. Nah, jadi merendah, meminta itu kan, meminta, memohon, itu kan sikap merendahkan. Maka ketika seseorang merendah di hadapan Allah, ya, atau sifat lainnya bentuk dari ketawaduan, maka dia, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Siapa yang bertawadu, ya, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, maka Allah akan muliakan. Begitupun dengan terbiasa berdoa. Dan sebaliknya, orang yang sombong, ya, Allah akan hinakan. Maka pada hakikatnya, ketika seseorang berdoa meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi lain sebagai sebuah ibadah, di sisi lain Allah berkehendak memberikan apa yang dimintanya, dan di sisi lain Allah akan terus mengangkat derajatnya menjadi mulia. Karena di dalam doa terdapat bentuk perendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba merendah di hadapan Allah, maka Allah akan tinggikan, Allah akan muliakan. Ya, jadi seorang yang berdoa, Allah muliakan. Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Jadi orang yang terbiasa berdoa, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan. Allah akan angkat derajatnya karena dia merasa rendah di hadapan Allah, ya, merasa hina di hadapan Allah, tidak ada yang bisa mencukupinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian sebelum kita membahas apa saja adab ketika di dalam berdoa kepada Allah, satu lagi bahwa orang yang berdoa itu tidak akan pernah merugi. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak memutuskan silaturahim, ya. Jadi orang itu berdoa untuk kebaikan, kemudian dia tidak dalam rangka berdosa kepada Allah, maka ada 3 hal yang akan dia dapatkan. Melainkan Allah akan mengabulkan salah satu di antara 3 perkara. Ya, yang pertama, illa atahullahu iyyaha. Allah akan berikan apa yang dimintanya. Disegerakan baginya pengabulan doanya. Allah kabulkan, Allah berikan, atahullahu iyyaha. Kemudian kalau tidak diberikan,
maka tadi diberikan di dunia karena kita hidup di dunia, dengan disimpan baginya ya pengabulan doanya di akhirat, ataupun dijadikan pahala kebaikannya nanti Allah balas di akhirat. Ya. Au yaddakhir lahu mithlaha. Ya, jadi Allah tangguhkan ya, ataupun yaddakhir lahu mithlaha, Allah menjadikan apa yang dia minta itu menjadi pahala kebaikan yang tadi akhirat. Ya, Allah tangguhkan itu kan. Ya. Kemudian kalau tidak ditangguhkan dan tidak belum dikabulkan, ya, maka dijauhkan dari keburukan. Au sarafa anhu minassu, ya, dijauhkan dari keburukan, mitlah yang semisalnya. Allah ganti dengan yang semisal ataupun dengan yang terbaik. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Ya, nukthiru ya Rasulullah. Rasul menyampaikan, Allahu akbar. Beliau menjawab, Allah lebih banyak pengabulan doanya. Ya, silahkan. Semakin banyak berdoa meminta kepada Allah, semakin banyak peluang untuk diijabah. Maka orang yang berdoa itu tidak akan pernah merugi. Dia mendapatkan 3 hal ini. Ya, dikabulkan atahullahu iyyaha, ataupun nanti disimpan di akhirat, ditangguhkan menjadi pahala kebaikannya, ya, ataupun Allah jauhkan dari keburukan dan Allah ganti dengan kebaikan yang semisal, bahkan bisa jadi Allah Maha tahu yang lebih maslahat bagi dia. Masih ingat mungkin dulu pernah kita sampaikan bahwa cerita tentang tukang tahu, ya, tukang tahu yang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, selamatkanlah saya, berikanlah yang terbaik, kemudian berkahilah usaha saya. Dia setiap pagi jualan tahu kan, jualan tahu, kemudian suatu pagi dia melewati pematang sawah, ya, kalau kata orang Sunda karena galang sawah gitu kan, ternyata dia terpeleset, kemudian dia jatuh, dan tentunya tahu yang dibawanya tumpah semuanya ke sawah gitu kan, ya. Kemudian dia merasa apa? Merasa bahwa dia menderita sekali gitu. Bagaimana dengan doa-doa yang disampaikan gitu kan. Ya, ternyata setelah dia merapikan kembali ya barang dagangannya, ya, karena sudah terbiasa di jam pagi itu dia berangkat ikut pakai angkutan, ternyata dia mendapatkan kabar dan dia berpikir ini karena terpeleset kan ketinggalan, dan dia akhirnya mendapatkan kabar bahwa mobil yang biasa ditumpanginya kan kecelakaan. Nah, akhirnya dia ketika itu sadar, bersyukur. Kalau saya katanya tidak terpeleset, ya, tidak jatuh, ya mungkin ikut bersama rombongan dan celaka gitu kan, lebih parah. Karena kabarnya kecelakaan yang dialami di mobil tentunya lebih parah daripada dia terpeleset gitu kan. Ya, kemudian singkat cerita, siangnya ya ada yang mencari tahu, dan tahunya ternyata tadi sudah kotor, dan ternyata kebetulan dia mencari tahu untuk makanan bebek kan, nggak apa-apa kotor juga. Nah, dia baru sadar bahwa ketika senantiasa berdoa, ya, jadi bisa jadi ada mungkin perasaan ketika jatuh ataupun ya mendapatkan musibah. Pokoknya jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakin bahwa ketika kita senantiasa meminta kepada Allah doa yang terbaik, Allah akan berikan 3 hal ini. Atahullahu iyyaha, Allah kabulkan, Allah langsung berikan. Ya, Allah Maha tahu atas apa yang kita minta, ataupun tadi Allah tangguhkan di akhirat, ya, yadakhilahu mitlaha, kemudian atau Allah palingkan dari keburukan yang semisalnya, dan Allah selamatkan dari berbagai macam musibah ibaratnya gitu kan. Ya, ausrafa anhu minassu. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian adab di dalam berdoa ya yang kita panjatkan tentunya doa yang kita
terbiasa berdoa, ya, karena memang ada doa-doa yang khusus kita panjatkan dan ada doa yang spontan. Dalam artian di dalam kehidupan kita kan baginda Rasul mengajarkan bagaimana kehidupan kita senantiasa dibarengi semuanya dengan doa gitu kan. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kan ada doanya. Itu bagaimana kita senantiasa ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah. Kan mau tidur ada doanya, bangun tidur juga ada doanya. Ya, mau ke WC, kemudian mau makan. Ya. Jadi itu doa-doa yang kita terbiasa ucapkan dan juga ada doa-doa yang kita panjatkan mungkin selepas kita sholat ataupun di waktu-waktu yang istijabah, besar kemungkinan diijabah doa itu. Nah, maka di antara ada berdoa adalah kita berdoa dengan diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasul. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila kalian berdoa hendaklah dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdoa sesuai kehendaknya. Ya. Jadi fal yabda bihamdillahi ta'ala wa tsana'i. Ya, memuji Allah, alhamdulillah. Karena apapun yang terjadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bersolawat. Ya, tsumma sallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Karena Kanjeng Nabi itu sebagai wasilah kita mendapatkan hidayah ataupun kita. Ya baik, jadi adab doa yang pertama adalah di dalam berdoa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana surat yang kita sering baca adalah surat Al-Fatihah. Ya, diawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yaitu adalah bagaimana para ulama menyebutkan bahwa itu sebagai gambaran kita di dalam berdoa. Memuji Allah, kemudian kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, jadi diawali dengan memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kita meminta juga kepada manusia kan ketika dengan apa ya? Rayuan ya ataupun ungkapan yang baik tentunya berbeda ya. Ibu-ibu mungkin yang sudah bersuami ketika berkomunikasi meminta sesuatu kepada suaminya ya dengan bahasa yang lemah lembut ya besar kemungkinan dengan pujian terlebih dahulu gitu kan besar kemungkinan akan diberikan. Berbeda ketika dengan apa? Dengan memaki-maki bahkan marah-marah gitu kan. Nah, jadi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu kemudian berselawat kepada baginda Rasul. Karena selawat itu mendapatkan banyak keberkahan. Ya, jadi itu adab yang pertama adalah memuji Allah, alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, ataupun mungkin dengan bahasa Indonesia, ya Allah, terima kasih, segala puji bagimu atas berbagai limpahan. Jadi sampaikan dulu kepada Allah pujian itu. Ya, kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Ya. Kemudian berdoa di waktu yang mustajab. Ya, jadi ada sa'atul istijabah, ada makanul istijabah, ada tempat ijabah, ada sa'atul istijabah, waktu yang istijabah. Ya, kita mengetahui bahwa waktu istijabah itu banyak ya. Di bulan Ramadan, kemudian kalau terkait waktu dan tempat juga ketika di Arafah, kemudian kalau keseharian kita dekat dengan Allah itu ketika bersujud ataupun juga antara adzan dan iqamat. Juga di hadis lain disebutkan ketika turun hujan deras, ya banyak berdoa karena itu adalah waktu yang mustajab ataupun di sepertiga malam terakhir. Ya, ini salah satunya adalah di sepertiga malam terakhir. Ada sebuah hadis keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah itu berfirman menyampaikan dalam hadis kursinya, siapa yang berdoa kepadaku
aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti akan aku ampuni. 3 hal itu. Maka ini termasuk waktu mustajab, istijabah. Ya, besar kemungkinan dijabah. Jadi kita memilih waktu yang istijabah. Ya, di antaranya sepertiga malam terakhir, ya, sesuai dengan hadis ini, ataupun setiap ba'da sholat, juga tadi sebelum antar waktu adzan dan iqamat gitu kan. Banyak waktu-waktu yang istijabah kita gunakan untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama berkaitan dengan hadis ini, di sepertiga malam terakhir Allah turun dan menyampaikan itu. Yang berdoa akan dikabulkan. Yang meminta akan diberi. Yang memohon ampunan akan diampuni. Ya, berarti tidak ada yang merugi. Ya, Allah berikan semuanya. Ini Allah yang menyampaikan. Dia ada jaminan gitu kan. Jadi memilih waktu yang istijabah. Kemudian menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Nabi berada di padang Arafah menghadap kiblat. Ya, kemudian beliau berdoa. Juga terkait dengan mengangkat tangan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kalian malu dan Maha memberi. Malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan, ya, ketika berdoa, ya, kemudian hambanya kembali dengan tangan yang kosong. Ya, di sini bahwasanya bagaimana salah satu etika adab kita ketika berdoa mengangkat tangan. Ya, dan dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah itu malu dalam artian, ya, besar kemungkinan ketika sungguh-sungguh memintanya dengan mengangkat tangan itu Allah akan kabulkan. Ya, yang selanjutnya ada berdoa adalah suara lirih dengan suara lirih dan lemah lembut. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadhallu'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, dengan suara yang lirih dan lemah lembut. Ya. Jadi kita ketika berkomunikasi dengan manusia saja kan dengan suara yang penuh, dengan sopan santun gitu kan. Ini menandakan bahwa ada kehangatan gitu kan. Berbeda kan dengan orang yang lagi marah-marah atau memaki-makikan suaranya biasanya keras dan kasar gitu kan. Nah, begitupun adab ketika berdoa. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Tadarru'an wa khufyah, ya, suara yang lirih dan lemah lembut. Ya, jadi supaya juga terasa kita menikmati bagaimana komunikasi berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu kan komunikasi kita dengan Allah. Itu kan maka dirasakan betul bagaimana dengan suara yang lemah lembut, dengan suara yang tidak keras dan juga tidak terlalu pelan gitu kan. Jadi bisa kita nikmati dan lirih itu kan kedengaran dengan enak gitu kan. Ya, jadi ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Selanjutnya ada berdoa adalah penuh harap. Nah, ini kita harus berharap kepada Allah. Ya, bukan cuma hanya terungkap di lisan, tetapi betul-betul harap berdoa ini itu ditancapkan di dalam kalbu, berharap betul-betul kepada Allah. Ya. Jadi ketika lisannya terungkap mengucapkan berarti kalbunya juga harus betul-betul meresapi itu kan. Ya. Ini bagaimana di surat Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Ini ayat berkaitan dengan doa. Di atasnya kan doanya Nabi Ayub gitu kan. Nabi Ayub itu Allah uji, kemudian sabar, kemudian berdoa, ya, Allah kabulkan doanya, sembuh kembali. Ya, kemudian Nabi Yunus juga sama. Doanya yang diabadikan dalam Al-Qur'an, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian fastajabna lah, Allah kabulkan permintaannya. Wa najjaynahu minal gham,
dan Allah angkat dari berbagai kegelisahannya, kegalauannya. Nah, ayat yang paling bawah ini berkaitan dengan Nabi Zakaria. Ya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya. Jadi Nabi Zakaria diuji oleh Allah, belum mempunyai keturunan, kemudian terus berdoa kepada Allah, dan dengan doa yang tadi, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Kemudian akhirnya fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Allah kabulkan, Allah istijabah. Ya, wa wahabna lahu Yahya, Allah berikan keturunan. Nah, kemudian di akhir ayatnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya. Kemudian mereka senantiasa berdoa kepada kami, kata Allah, dengan harap dan cemas. Berharap penuh kepada Allah SWT. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu di dalam Al-Quran ketika berkehendak, ya, kun fayakun gitu kan. Ketika Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Ya. Jadi di dalam berdoa tentunya kita harus betul-betul pengharapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa para nabi juga seperti itu. Ya, ini Nabi Zakaria, ya. Wa id'aunana raghaban wa rahaba, dengan harap dan cemas, dalam artian berharap kepada Allah, cemas, merasa apa, kalau tidak diijabah gimana, makanya harapnya tinggi kepada Allah gitu kan. Wa kanu lana khashi'in, dan ketika di dalam beribadah, ya, ini digambarkan di ayat ini, mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya jamaah sekalian, ada berdoa adalah berdoa dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Harus yakin gitu kan berdoa itu. Ya, berdoalah kepada Allah dalam hadis At-Tirmidzi, dan kalian yakin akan dikabulkan. Ya, wa antum muqinina bil ijabah gitu kan. Antum, kalian semua harus yakin akan diijabah. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Min qalbin ghaflah, dan lengah, ya, di dalam berdoa. Ya, maka kita harus sungguh-sungguh dan juga harus yakin. Kalau tadi berharap, sekarang juga yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Harus penuh keyakinan. Karena dalam hadis qudsi itu disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba kepadaku itu kan. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, yaitu yang akan terjadi. Nah, di sini pentingnya kita yakin dan sungguh-sungguh di dalam berdoa. Jadi wa antum muqinina bil ijabah, kata baginda Rasul. Kalian semua harus yakin akan dikabulkan. Ya, dengan penuh keyakinan dan penuh kesungguhan. Kemudian di antara adab berdoa juga terus-menerus. Jangan pernah merasa bosan. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Ya, ada kalanya mengulanginya sampai 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, mengulanginya sampai 3 kali. 3 kali itu memang dalam bahasa Arab ini hitungan jama ataupun banyak gitu kan. Ada 1, ada 2, ada 3, ke sana kan termasuknya jama, banyak. Ya, jadi terus menerus, jangan pernah merasa bosan. Ya. Jangan ada ungkapan saya tidak diijabah, tapi terus menerus ketika berdoa. Ya. Jadi tidak cukup 1 kali, 2 kali, terus, ya, terus menerus dalam berdoa kita minta kebaikan kepada Allah. Ini salah satu adab di dalam berdoa. Jadi tidak cukup hanya sekali 2 kali. Terus meminta kepada Allah, dan tadi dibarengi dengan penuh harap dan penuh keyakinan. Jadi ketika terus menerus berarti ada istiqomahan di sana. Dan Allah menyukai amalan yang dilakukan dengan kontinuitas, dengan istiqomah. Jamaah sekalian, selanjutnya adab di dalam berdoa adalah kita menghindari makanan dan harta yang haram. Ya. Bukan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana makanan yang dikonsumsi tentunya harus diperhatikan halalan thayyibah, ya, karena ini berkaitan juga dengan doa, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam potongan hadis yang kita sampaikan bahwa
Nabi Muhammad SAW mengisahkan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, kemudian dia pakaiannya compang-camping, tetapi kemudian berdoa, mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Ya, itu disebutkan dalam hadis itu bahwa dia mengangkat tangan ke langit itu tadi itu adalah salah satu adab dan di dalam berdoa dan besar kemungkinan diijabah ketika mengangkat tangan ke langit. Kemudian dalam perjalanan, ya juga perjalanan itu bagian sesuatu yang tidak nyaman kan sebenarnya. Ya. Maka di sana banyak berdoa gitu kan. Ya. Nah maka karena dalam perjalanan ya senyaman apapun kita menggunakan kendaraan ibaratnya ya tetap kan kondisinya berbeda dengan ketika berada di rumah gitu kan. Ya kenyamanannya ataupun ya waktunya itu kan. Nah, ini dia berdoa kemudian dengan menggunakan ya Rabb ya Rabb. Nah, juga disebutkan bahwa ungkapan itu adalah besar kemungkinan diijabah. Kita menggunakan dalam berdoa itu ya Rabb, ya Rabb, ya Allah gitu kan. Ya, itu bentuk penghambaan. Nah, tetapi di akhirnya adalah tidak mungkin dia diijabah karena yang dikonsumsi adalah serba haram. Dikenyangkan, minum dengan barang yang haram ataupun memakai pakaian. Fa'anna yustajabulah di akhir hadis itu. Bagaimana mungkin dia akan diijabah? Nah, maka ada erat kaitannya antara makanan, minuman, ataupun yang kita konsumsi dengan doa ini. Ya, jadi kita memperhatikan betul bagaimana makanan, minuman yang kita konsumsi dan juga menghindari makanan dan harta juga yang haram. Sehingga kita doa-doa yang kita panjatkan itu Allah ijabah. Nah kemudian jamaah sekalian ada berdoa yang terakhir adalah memperbanyak taubat dan ampunan kepada Allah. Jadi para ulama mencontohkan kepada kita ketika di dalam berdoa itu senantiasa kita melafalkan tadi selain apa? Selain membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat, juga meminta ampunan kepada Allah. Astagfirullah. Ya, meminta ampunan kepada Allah SWT. Ini adalah salah satu ya tadi adab ataupun etika kita di dalam berdoa. Karena dalam hadis ini disebutkan bahwa tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku kata Allah yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ya, kemudian ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka ketika hamba tersebut meminta perlindungan, aku pasti akan lindungi. Allah akan ijabah. Allah akan berikan gitu kan. Maka adab di dalam berdoa adalah kita memperbanyak taubat dan ampunan kepada Allah karena ampunan meminta ampun ini salah satu sebab kita dimudahkan di dalam rezeki. Ya, di surat Nuh itu diawali dengan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Faqultu astaghfiru, mintalah ampun kepada Allah. Ya, itu bagaimana cerita Nabi Nuh kan. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, kemudian kesananya yursilis sama alaikum midlala. Allah menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Kemudian Allah menambahkan kepada mereka bi amwali wa banin, harta yang melimpah, kemudian juga anak-anak, ya, kemudian juga dan yang lainnya. Jadi awali dengan apa? Meminta ampunan kepada Allah. Jadi dengan istighfar itu mendatangkan rezeki dan juga doanya besar kemungkinan akan diistijabah karena ini bagian daripada adab ketika kita berdoa, memperbanyak taubat dan ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah. Maka tadi diawali dengan pujian, alhamdulillah, salawat kepada Nabi juga istighfar. Baru kita minta apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita minta itu sebatas keinginan dan pemikiran baik kita. Dan Allah Maha apa? Maha tahu atas apa yang Allah akan berikan kepada hamba yang meminta tersebut. Maka ketika di dalam meminta itu dikhawatirkan
ada kekeliruan gitu kan, maka kita mengucapkan ataupun juga menyampaikan istighfar kepada Allah, meminta ampunan. Jadi alhamdulillah, sholawat, kemudian istighfar, kemudian kita meminta kepada Allah, dan tadi dibarengi dengan harap, sungguh-sungguh, kemudian juga dengan suara yang lirih. Nah, jadi itu semua terkait dengan adab di dalam berdoa, ya, sehingga mudah-mudahan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, ya, karena tadi doa itu tidak ada yang merugi, ya, semuanya Allah akan berikan di antara tiga hal itu. Allah ijabah, atahullah, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik, ataupun Allah menjadikan simpanan nanti kebaikan pahala di akhirat. Ya, sementara demikian jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan ada berdoa, ya mudah-mudahan kita semua ketika berdoa, ya Allah kabulkan karena keinginan kita seperti itu, walaupun ya ada kalanya mungkin kita tidak tahu yang terbaik, ya, dan Allah sebenarnya yang maha tahu akan yang terbaik bagi kita semua. Tetapi kita memang menginginkan doa kita itu diijabah, dan salah satunya adalah kita beradab di dalam berdoa dengan etika, dengan tadi yang kita sampaikan, kita bahas. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah lindungi dan Allah berikan keberkahan dan juga ampunan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sementara demikian yang disampaikan. Terima kasih haturin semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam menyampaikan. Sementara ditutup dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Aep, Masya Allah, kajian hari ini. Semoga dengan kita menerapkan adab-adab berdoa, doa kita senantiasa diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kepada Pak Ustadz Aep untuk minum sejenak, karena kita akan menyaksikan pantun dulu dari Teh Lien. Silakan Teh Lien. Ini Teh Awe ya yang akan membaca. Assalamualaikum. Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa mampir ke sawah. Bersenang-senang boleh saja, tapi jangan lupa beribadah. Dari kecil menanam biji, saat besar jadi pohonan. Sejak kecil rajin mengaji, makin teguhlah dalam beriman. Insya Allah. Di kebun binatang lihat koala, di pucuk pohon ada buah merah. Kepada Allah memohon doa agar setiap langkah jadi berkah. Wahai para jamaah pengajian asal Indonesia, selalu senang berjumpa di kajian ini dengan senyuman yang ramah. Semoga jamaah MPP masuk surga dan hidupnya di dunia dalam berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, meskipun Mbak Berta tidak bisa hadir, tapi pantun-pantunnya selalu hadir ya Teh. Kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silakan bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung di-unmute. Dan ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana dengan perkataan orang yang sakit hati lalu berdoa meminta yang buruk kepada orang yang menyakitinya? Apakah itu diizinkan dalam ajaran Islam? Ini pertanyaan dari Teh Dini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam salah satu ayat disebutkan bahwa surat Al-Isra itu wa yad'ul insanu bisyarri du'a'il khair wa kana al-insanu 'ajula. Jadi ada kalanya memang manusia berdoa ya dengan bisyal, kejelekan. Maksudnya berdoa meminta kejelekan untuk orang lain dalam artian ada sebabnya. Ya, sebagaimana dia berdoa bil khair juga untuk kebaikan. Nah, dan memang dalam salah satu keterangan itu disebutkan kita harus hati-hati dengan doa orang yang madlum, terzolimi gitu kan. Ya,
Karena doa orang yang terzolimi itu ya itu dekat kepada ijabah. Nah, memang dalam beberapa keterangan disebutkan bagaimana dengan ayat ini dan tadi dengan hati-hati kita doa orang yang terzalimi, ya itu diperbolehkannya ketika ada orang yang terzolimi, kemudian dia yang namanya terzolimi kan sakit gitu kan, ya kemudian akhirnya dia berdoa meminta sesuatu yang tidak baik untuk orang yang menzoliminya. Itu memang diperbolehkan, ya. Dan di ayat tadi pun disinggung gitu kan. Memang ada sebagian manusia wa yad'u al-insanu bisyarri du'a bil khair, sebagaimana dia berdoa untuk meminta kepada kebaikan, ya. Tetapi memang ya yang terbaik adalah karena kezoliman itu adalah nanti merupakan apa namanya zulumat, inna zulmu zulumat. Ya, kezoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Ya, tentunya dan memang ini agak sulit dan agak berat. Ya, sesakit apapun kita sama orang lain yang pernah menzolimi kita, ya, memang secara nalurinya kan kita mungkin ingin dia ya tidak baik ataupun bahkan sampai mendoakan, dan itu memang ketika merasa terzolimi memang ya itu kita harus hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Tetapi yang terbaik adalah memang kita memaafkan, gitu kan. Jangan sampai ada dendam, gitu kan. Dan ini dibuktikan juga dengan doa, gitu kan. Jangan sampai mendoakan kejelekan kepada siapapun, walaupun kepada orang yang menzalim kita. Walaupun tadi ya diperbolehkan karena mungkin saking ya namanya terzolimi kan sakit, gitu kan. Ya, tetapi yang terbaik adalah kita tidak ada dendam, kita memaafkan, karena salah satu nasihat baginda Rasul kepada Mu'adz bin Jabal adalah 3 hal. Yang pertama adalah bertakwalah kalian dimanapun berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kemudian yang kedua, wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah, barengilah kejelekan itu dengan kebaikan. Ya, jadi kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, ya jangan kita balas lagi. Ya, begitupun dengan doa. Ya, sebaiknya ya tidak didoakan yang jelek, bukan doakan yang baik-baik saja, gitu kan. Nah, kemudian karena doa itu kan akan kembali kepada kita sebenarnya, gitu kan. Ya, makanya terbiasa berdoa yang baik sehingga kebaikan itu akan kembali kepada kita, gitu kan. Kemudian yang ketiga dalam wasiat tadi Nabi kepada Mu'adz bin Jabal itu adalah ketika akan pergi ke Madinah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, jadi di sini adalah yang kedua, ikutilah tadi kejelekan, kalau di sana dalam konteks doa yang mungkin kezaliman ya, dengan kebaikan. Jadi tidak ada dendam, mungkin tidak ada, walaupun ini kan ya berat itu ketika kita merasa dizalimi sama siapapun, ya tentunya kita akan sakit ya, dan secara manusiawinya kita ya tidak nyaman, gitu kan, bahkan ya mengadu kepada Allah, dan itu memang dibolehkan. Makanya kita dalam keterangan itu hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, dalam artian kita memang berusaha untuk tidak menzolimi orang lain, karena kalau dia berdoa kan besar kemungkinan untuk diijabah, gitu kan. Makanya ini bagi siapapun kita ya biasanya memang contohnya kita kepada ya hati-hati dengan pemimpin yang zalim. Ya kita mungkin lebih kepada diri kita aja, karena setiap kita juga berperan kan. Mungkin ketika menjadi istri ya jangan sampai menjadi istri yang zalim kepada pasangannya. Begitupun menjadi suami, jangan sampai menjadi suami yang zalim, karena kalau menjadi suami yang zalim kan nanti dikhawatirkan istrinya merasa terzalimi dan mendoakan ya. Jadi seperti itu, gitu kan. Begitupun anak-anak. Jadi kita kembali kepada diri kita, memang diperbolehkan ya, karena tadi hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, tetapi yang terbaik adalah berdasarkan tadi wasiat Nabi kepada Mu'adz adalah kita semuanya berdoa yang baik-baik saja, karena memang semua kembali kepada kita. Wallahu a'lam. Demikian deh. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sudah ada yang raise hand. Silahkan Bu Cici, setelah Bu Cici Pak Wisnu ya. Silahkan Bu Cici di unmute.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Dengan dirahmati Allah semua. Begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa kalau kita berdoa itu kata-katanya harus baik, ditata, gitu kan ya, karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, terus pernah juga saya dengar kalau kita berdoa, misalnya kita, ya Allah mohon hamba dikuatkan, itu nanti Allah akan memberikan kita ujian untuk mengetahui apakah kita kuat atau tidak. Apakah itu betul begitu Pak Ustadz? Sehingga rasa hati kadang-kadang takut berdoa dengan bahasa saya sendiri gitu. Akhirnya saya setiap kali saya mau berdoa, saya mengingat itu di pikiran saya tuh, saya ingat itu tuh, saya hanya bisa istighfar. Jadi saya tidak jadi berdoa, saya hanya istighfar dan mengingat apa yang ingin saya sampaikan gitu ke Allah, tapi saya hanya istighfar, saya tidak bisa berdoa gitu. Kecuali saya menemukan ayat Al-Quran yang memang isinya itu untuk berdoa untuk Allah, baru itu bisa saya baca gitu. Karena tentunya doa dari dalam Al-Quran itu kan doa yang dari Allah ya Pak Ustadz gitu. Jadi bagaimana ya Pak Ustadz ini caranya saya mengatasi perang batin saya dengan yang pernah saya dengar seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Cici ya. Di dalam berdoa, ya jadi doa itu kan membuat kita tenang sebenarnya. Ya, jadi ada ketenangan, ada lebih dekat kepada Allah. Selain tadi doa itu adalah juga bagian daripada ibadah. Ya, doa wal ibadah di keterangan lain. Doa itu adalah ibadah gitu kan. Ya, dan tadi terkait dengan doa orang yang terzalimi juga, bahwa doa memang senjata bagi kita gitu kan. Doa silahul mu'minin. Ya, bagi orang mukmin itu doa adalah senjata. Ya, ketika kita punya senjata kan lebih mudah untuk mengalahkan musuh gitu kan. Ya. Nah, dalam hal ini berdoa ini yang membuat kita tenang. Kalau tadi terbiasa istighfar, ya, itu dilanjutkan baik itu, karena inti daripada doa juga istighfar sebenarnya, meminta ampunan. Ya, maka para ulama menyebutkan doa yang akan kita ungkapkan apapun dibarengi ataupun diawali dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Tadi karena bagaimana luar biasanya istighfar itu, ya bisa jadi sebelum kita meminta, ya Allah beri duluan, karena dengan istighfar itu berbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, bisa jadi sebelum kita meminta Allah sudah berikan karena dengan berkah istighfar. Ya, jadi kalau tidak tadi ada kebingungan di dalam berdoa, ya perbanyak aja istighfar. Ya. Dan salah satu waktu yang istijabah juga tadi selain di sepertiga malam, setelahnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu ya tadi sepertiga malam terakhir, yaitu besar kemungkinan diijabah, dan salah satu doa yang banyak diungkapkan adalah istighfar. Orang-orang soleh itu terbiasa istighfar di waktu itu. Wal mustaghfirina bil ashar. Ataupun di ayat lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, jadi istighfar ini didawamkan. Ya. Jadi istighfar bagus sekali karena bisa jadi tadi dengan berkah istighfar yang kita sebelum berdoa saja Allah sudah berikan duluan. Allah mengetahui kan akan kebutuhan kita gitu kan. Istighfar. Jadi bisa didawamkan terus gitu kan. Nah, kemudian berdoa tentunya juga banyak doa dari Al-Qur'an gitu kan. Ya. Banyak Rabbana 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 gitu kan. Kemudian juga doa-doa yang Rasul contohkan, al-ma'thurat gitu kan. Ma'thur itu artinya yang Rasul baca gitu kan. Seperti Allahumma, setelah sholat kan Allahumma aini ala zikrika wa syukrika husni ibadatika itu kan. Ataupun Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu kan doa-doanya yang Rasul ajarkan kepada para sahabat. Juga doa dari para ulama ataupun ya doa dengan bahasa kita itu kan. Nah, bisa banyak doa-doa dalam Al-Qur'an itu ya. Tadi doa-doa yang dan semuanya kalau kita telaah gitu kan, ya
sesuai dengan keadaan kita. Kita mungkin ada yang Allah uji dengan apa? Dengan belum punya keturunan. Berdoa dengan doa tadi Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian, berilah keturunan. Ataupun Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hablana ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisimu keturunan yang baik, karena Allah Maha tahu. Ya. Kemudian dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau yang maha mendengar doa, gitu kan. Jadi bisa doa dari Al-Qur'an itu kan semuanya bahasa Arab, ya. Kita bisa baca terjemahannya supaya lebih menghayati, itu kan. Ya, lebih apa yang kita minta itu betul-betul kita sadar dan kita tahu, gitu kan. Ya, bisa dibaca terjemahnya, doa dari Al-Qur'an. Nah, kemudian juga diperbanyak kalau doa yang sifatnya umum ataupun dalam sebuah hadis itu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa doa apa sih sebenarnya yang Rasul paling banyak panjatkan? Itu adalah doa, kalau kata orang Indonesia, doa sapu jagat, gitu kan. Ada di Al-Qur'an juz 2, itu kan. Ya, jadi karena aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti bahwa Rasul itu banyak berdoa dengan doa yang ini. Allahumma atina, ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ataupun Allah, atina, berikanlah kepada kami semua fid dunya hasanah. Di dunia ini adalah hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu adalah ayat itu berkaitan dengan ibadah haji. Ya, jadi ada tentang bagaimana doa yang banyak dipanjatkan oleh para hujjaj, itu ada wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, kemudian wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kan yang melaksanakan ibadah haji, ya, kita berdoa mudah-mudahan di tahun ini ya mudah semuanya. Jadi itu kan biasanya jamaah dari Indonesia banyak membawa buku yang tebal digantung, itu kan karena banyak doa, ya. Kalau kerepotan dengan doa-doa itu, sudah doa yang itu saja. Itu ada di Al-Qur'an, sering kita baca, dan itu adalah doa dari Al-Qur'an. Itu disebutkan para hujjaj, itu para yang ibadah haji itu doanya itu ketika mengelilingi Ka'bah, itu kan tawaf itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun mau dengan doa yang lain, kalau hafal ya silahkan. Tapi setidaknya dengan doa itu. Dan dalam hadis tadi, yang dalam hadis Riyadhus Shalihin, itu Anas bin Malik menyampaikan bahwa karena aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti bahwa doanya adalah Allahumma atina fid dunya hasanah, ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini adalah senantiasa dibaca kan. Makanya kalau di Indonesia gitu kan, atau di tempat lain gitu kan, ketika dalam perkumpulan baca doa, kemudian diakhiri sudah ada doa itu, nah ini tanda-tanda sudah mau akhir gitu kan. Berdoa lama, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahagia karena doanya akan berakhir gitu kan. Nah, jadi doa disebutnya doa sapu jagat, ataupun itu dalam Al-Qur'an, yang juga dalam hadis disebutkan itu yang paling banyak dibaca oleh baginda Rasul adalah itu kan. Karena Nabi SAW terbukti baginda Rasul. Jadi perbanyak istighfar, kemudian doa dari Al-Qur'an, kemudian juga karena tadi banyak doa-doa dalam Al-Qur'an, ya, kita minta petunjuk ataupun minta supaya kita tetap dalam hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau kunci kalbu kami setelah Engkau berikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, gitu kan. Innaka antal wahhab, ataupun doa-doa yang lain, ya. Minimal itu, ya, saya kira doa itu adalah doa yang sering terungkap, banyak kita lantunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa juga doa-doa yang lain, ataupun doa dari Kanjeng Nabi, doa dari para ulama, dan kalau tidak bisa ya doa kita sendiri itu kan, ya, dengan bahasa kita. Nah, kalau dalam sholat memang ada ketentuannya, kan tidak boleh
menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya, dan kalau dalam sujud, sebagaimana yang sudah kita bahas, itu dihindari memang berdoa yang dari Al-Quran jangan sampai terungkap. Ya, jadi cukup di dalam qalbu, karena Allah itu memang di ayat lain disebutkan innallaha alim bidatis sudur. Jadi kita berdoa ketika sholat ya dengan doa-doa yang terbiasakan itu ketika duduk antara dua sujud kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu ada 8 hal ya yang kita minta gitu kan. Ya, Rabbighfirli, minta ampunan, kan diawali dengan ampunan. Warhamni wazburni, doa. Jadi sholat itu memang semuanya doa, meminta kepada Allah. Ya, makanya as-shalah disebutkan juga sholat itu doa. Gitu kan. Ya, jadi berdoa yang membuat kita tenang, ya, membuat kita nyaman, karena itu adalah bentuk kita berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Dan tadi ya, doa dari Al-Quran, kemudian doa dari para nabi, juga para sahabat, juga ya, dari para ulama, dan doa dari kita sendiri. Dan itu yang paling banyak digunakan ataupun diungkapkan, disampaikan oleh baginda Rasul, doa yang tadi, Rabbana satu jagat, gitu kan, sama istighfar, terus perbanyak istighfar, karena bisa jadi tadi sebelum kita meminta Allah dengan berkah istighfar kita, Allah sudah berikan hajat keinginan yang kita inginkan, gitu kan. Wallahu alam. Demikian Ibu Cici yang bisa ditanggapi, mangga. Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana Bu Cici? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah nanti saya makin yakin lagi dalam hati untuk bermunajat pada Allah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang silakan untuk Pak Wisnu di unmute. Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi. Izin bertanya Ustadz Aep sambil menemani Ustadz Aep nih. Iya, Biar tidak keeng. Baik Ustadz, saya sebetulnya lebih meminta tips lah dari Ustadz. Kan kita sebagai manusia biasanya banyak keinginan Ustadz. Gitu kan, ketika kita dari suatu doa ke doa yang lain, kita kadang-kadang ya mohon maaf sedikit ada yang frustasi barangkali, ada yang memang betul-betul berharap banyak gitu, terutama untuk permohonan-permohonan yang besar Ustadz. Nah kira-kira tipsnya apakah kita terus-menerus dengan satu doa yang sama sampai tergambar akan terijabah dalam hal ini barangkali, atau memang karena hari ini mungkin saya pingin ini, besok pingin ini, besok pingin ini lagi gitu. Nah, apakah memang ada ada urutan doa yang skala prioritas, kemudian berikutnya yang memang kadang-kadang di luar jangkauan manusia juga barangkali keinginan kita gitu ya. Barangkali ada tips dan saran dari Ustadz untuk agar doa-doa kita itu senantiasa terijabah gitu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Wisnu. Jadi tidak keeng ya ditemani insya Allah. Terkait dengan doa, kehidupan kita di dunia kan tentunya dinamis gitu kan. Saya kira begitupun dengan doa gitu kan. Ya. Ketika Kang Wisnu dulu masih sendirian, ya, menginginkan pendamping, ya. Doanya yang banyak dipanjatkan mungkin doa meminta pendamping. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, begitupun ketika sudah punya pendamping, kemudian sudah punya keturunan, ya, menginginkan anak keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga ditambah Rabbana hablana minas sholihin, ya, ingin keturunan yang soleh. Kemudian setelah itu juga memiliki karir yang makin meningkat ataupun mungkin juga hal lain itu kan. Saya kira dinamis. Kemudian terkait dengan doa itu karena ya kebutuhan kita, ya. Jadi memang di dalam hidup ini kan ada kebutuhan, ada keinginan, ya. Biasanya kita banyak keinginan
kalau kebutuhan sebenarnya Allah yang maha tahu atas kebutuhan kita. Ya maka tadi di antara doa itu, jadi 3 hal itu, ya, ada yang diijabah, ya Allah segerakan di dunia, Allah simpan pahalanya di akhirat karena Allah maha tahu gitu kan. Ya kemudian ada yang tadi diganti dengan yang lain. Ya ada kalanya seseorang berpikir bahwa ketika sudah punya kendaraan yang bagus, taruhlah mobil gitu kan, dia akan merasa bahagia. Maka minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya mobil. Ya, tetapi Allah maha tahu. Ya, bisa jadi ketika sudah punya kendaraan, ya dia saking bahagianya kan, akhirnya kebut-kebutan celaka. Nauzubillah, gitu kan. Jadi Allah maha tahu gitu kan. Jadi seperti tukang tahu tadi gitu kan, ada hikmah di balik belum terkabulkannya doa gitu kan. Jadi dalam doa yang kita rasakan memang sesuai dengan dalam kehidupan ini gitu kan. Ya, tadi perjalanan hidup kan mungkin dari sendirian, kemudian ada teman, ada keturunan, begitupun punya karir supaya kita bisa istiqomah di dalam kehidupan ini. Dan tadi memang pada akhirnya itu semua ketika pasangan, ketika anak-anak soleh-soleha, kemudian juga karir yang baik, itu kan kehidupan yang baik, itu adalah umumnya adalah fid dunya hasanah gitu kan. Dan kemudian kita tentunya sebagai orang yang beriman kan tujuannya bukan cuma dunia, maka wafil akhirati hasanah. Kemudian kita juga minta dijauhkan dari api neraka. Wa qina azabannar. Pada akhirnya memang doa itu saya kira muaranya di sana. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Dan tadi memang dinamis, disesuaikan dengan ya apa yang kita inginkan gitu kan. Apa yang kita inginkan, walaupun tadi di dalam terus menerus itu memang Allah tadi maha tahu, kita kan tidak mungkin ada kalanya yang tidak langsung 1 kali 2 kali Allah berikan gitu kan. Maka adanya terus-menerus itu adalah salah satu bentuk kita serius gitu kan. Kita serius. Maka Allah akan melihat bagaimana keseriusan itu gitu kan. Terus meminta itu kan. Jadi dan dari keistiqomahan itu ya terus meminta, terus berdoa, ada keseriusan dan karena setiap kita ya dalam doa pun ada ujian. Dalam artian ya sama halnya mungkin ketika mungkin anak kita minta uang kepada kita itu kan, kita hendak mengujinya, dia ketika tidak diberikan minta lagi nggak gitu kan. Ya ketika serius memang memintanya kan kita berikan berarti gitu kan. Jadi begitu pun dalam doa. Tadi terus menerus itu adalah bentuk keseriusan dan keyakinan kita. Jadi ketika ketika kita tidak serius, tidak yakin, bisa jadi berdoanya 1 kali 2 kali ya merasa tidak dijabah, ya udah gitu kan. Nanti nauzubillah berpaling meminta kepada yang lain. Makanya di sana ada kesungguhan, ada keseriusan. Jadi itu mungkin Kang Wisnu yang bisa ditanggapi bahwa dalam doa ini memang sesuai dengan kehidupan kita, dinamis, dan kemudian kita meminta kepada Allah, memang pada akhirnya memang tadi bermuara di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka doa itu biasanya dibawa terus ya, dan dijadikan akhir biasanya itu kan, karena intinya adalah itu fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan yang lainnya tadi bagaimana doa-doa di dalam Al-Qur'an kan, Nabi Ayub, kemudian juga Nabi Zakaria ataupun nabi-nabi yang lainnya itu disesuaikan dengan kondisi gitu kan. Ya ketika Nabi Zakaria diujinya itu doanya Rabbi la tadharni itu kan. Kemudian ketika Nabi Ayub tadi ya, dengan ujian yang berat gitu kan, penyakit kulit, doanya wa ayyuba idna rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin, ataupun doa-doa nabi yang lain gitu kan. Jadi dinamis sesuai dengan, karena kehidupan kita kan tidak statis, tetapi inti daripada doa adalah tadi ada doa-doa yang mungkin juga itu dinamis, itu juga tidak ditinggalkan ya, karena ketika kita berdoa minta pasangan, pasangannya ada sampai sekarang kan terus minta doanya, karena bisa jadi kan pasangan juga ada peluang untuk tidak setia gitu kan, maka terus didoakan gitu kan. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami
min azwajina dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan, qurrata ayun sebagai penyejuk hati, ya. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadi memang dinamis, tetapi memang ada hal-hal yang yaitu tidak ditinggalkan gitu kan, ketika terus ditambahlah doanya gitu kan, ditambah. Ataupun mungkin ada yang merasa merasa sudah diijabah, ditinggalkan kan, tetapi pada hakikatnya memang doa itu ya karena minta kepada kebaikan ya tidak ditinggalkan. Itu mungkin yang bisa ditanggapi ya, Kang Wisnu terkait dengan doa. Tadi tipnya adalah kita senantiasa istiqomah gitu aja. Mudah-mudahan insya Allah. Mangga hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ini dari Bu Indar. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berdoa dalam membaca Al-Quran? Misal, waktu menemukan ayat tentang neraka, lalu membaca doa Allahumma inni a'udzubika minan nar, karena merasa ngeri dengan azab Allah. Seperti itu Pak Ustadz pertanyaannya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu bagus sekali dan dicontohkan bagaimana ketika ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi ayat di dalam Al-Quran itu kan beda-beda. Ada basyira wa naziron, memberi kabar baik dan juga peringatan. Ya, ketika ada ayat ini salah satunya adalah bagaimana di akhir surat At-Tin kan alaisa wallahu biahkamil hakimin. Kan kita sahut bala wa ana dzalika minasyahidin. Betul, Allah itu adalah hakim yang paling adil gitu kan. Ataupun juga di surat Al-A'la gitu kan, terakhir adalah suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam gitu. Begitupun di ayat-ayat lain. Ketika kita sampai pada ayat pada ayat yang di sana kita membaca azab ya tadi, apalagi biasanya kan itu terkait dengan kengerian neraka, ya kita minta perlindungan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ataupun ketika ada ayat surga, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min ahlil jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dan jadikanlah aku ini sebagai ahli surga. Mungkin kita membaca bagaimana gambaran-gambaran kenikmatan di surga. Ya, jadi memang seperti itu gitu kan. Salah satu yang dicontohkan, begitupun para sahabat senantiasa seperti itu. Dan ketika lewat pada ayat-ayat kan Kanjeng Nabi Muhammad itu disampaikan ketika membaca surat An-Nisa ya sampai ayat yang menyebutkan bahwa beliau itu akan menjadi saksi atas umat semuanya gitu kan, atas umatnya gitu kan. Nabi berhenti dan kemudian menangis. Ya kan? Nabi menangis gitu kan. Jadi para sahabat terbiasa ketika dalam sholat pun gitu kan, bagaimana kolbu hati mereka itu begitu lunak dengan sentuhan Al-Quran, ya ketika mendengar ataupun kita sering mendengar mungkin ayat-ayat yang dibacakan oleh para qori gitu kan, para masyayikh di masjid-masjid Timur Tengah. Ada kalanya mereka sampai menangis gitu kan. Itu mereka mencapai betul. Dan tadi di dalam hal itu berdoa gitu kan, ketika membaca ayat-ayat tadi kengerian neraka, kita berdoa supaya terhindar dari neraka. Itu bagian daripada kebaikan etika kita dengan Al-Quran. Tadabbur itu kan, tadabbur bagaimana ditadaburi Al-Quran. Ya, jadi bagus seperti itu gitu kan. Bahkan ya dalam beberapa kesempatan para sahabat dan Nabi pun kan seperti itu, melewati ayat ya tentang azab sampai menangis. Ya, menangis dan berdoa gitu kan. Ya, tadi biasanya kebanyakan ayat azab itu kan tentang neraka. Ya, tadi doanya betul yang disampaikan. Minta perlindungan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar gitu. Ataupun minta jauhkan dari neraka kan, ajirna minan nar gitu kan, jauhkan kami dari neraka ya Allah gitu kan. Ya. Demikian Bang. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Teh Ana. Waktu-waktu ijabah juga kan termasuk saat antara adzan dan iqomah. Bagaimana kalau kita sholat di rumah sendiri dan tidak ada iqomah? Apakah masih bisa berdoa sebelum sholat? Terima kasih Pak Ustadz. Ya baik. Di rumah sendiri, jadi sebelum sholat itu kan qomat. Ya, jadi apalagi mau jamaah
mau berjamaah sama suami berarti ataupun sama anak gitu kan, qomat terlebih dahulu. Ya berarti sebelum qomat, sebelum sholat itu kan tadi masuk adzan ya. Adzan berarti sebelum qomat, yaitu antara adzan dan iqomat. Jadi sholat itu dilakukan kan setelah qomat, dalam artian ya walaupun di rumah itu bisa diawali dengan qomat gitu kan. Qomat apalagi mau berjamaah. Mau sendirian pun saya kira nggak apa-apa gitu kan. Qomat dulu gitu kan. Makanya nanti masuk kepada adzan dan iqomat. Jadi qomat itu kan tanda didirikan sholat, qorqomatis sholah gitu kan. Jadi bisa qomat di rumah pun. Nah, jadi bukan cuma di tempat lain ya. Kalau mau ukurannya di tempat lain juga bisa gitu kan. Tapi kalau tidak mendengar adzan dan tidak mendengar qomat, ya udah qomat, adzan dan qomat di rumah gitu kan. Ya, jadi bisa itu antara adzan dan qomat waktunya yang kita lalui gitu kan. Jadi mungkin tidak mendengar azan ya, kemudian sudah masuk waktu sholat, ya udah azan, apalagi mau berjamaah di rumah gitu kan. Tadi minimal qomat lah gitu kan. Jadi sebelum sholat qomat gitu kan. Jadi itu masuknya nanti antara azan dan iqomat. Ya. Nah, gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Teh Heti, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mengikuti pelatihan. Dalam pelatihan itu kami diajarkan berdoa dengan doa yang optimis. Doa kita sudah dikabulkan. Jadi doanya tidak meminta atau menghibah. Misal kita meminta diberi kekayaan. Cara berdoanya, ya Allah, alhamdulillah saya kaya. Apakah cara berdoa tersebut dibolehkan secara adab berdoa? Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Baik. Jadi di dalam berdoa itu kita bukan menyuruh kan kepada Allah kan, ya, tetapi meminta, ya kan. Jadi beda dengan meminta kepada manusia atau menyuruh kepada manusia. Jadi ketika minta, ya Allah berikanlah saya. Jadi kita tidak menyuruh kepada Allah gitu kan. Jadi di dalam qalb kita jangan sampai ada keyakinan kita menyuruh, bukan menyuruh. Ya. Berikanlah saya itu kan kalau bahasa kita sesama ini kan kesinikanlah atau berikanlah saya itu kan suruhan gitu kan. Tapi kepada Allah itu bukan suruhan gitu kan. Ya, bukan menyuruh, tapi kitanya yang meminta gitu kan. Meminta gitu kan kepada Allah. Kitanya yang butuh gitu kan. Makanya di sana ada tadarru ataupun ada rendah hati itu kan. Nah, tadi kemudian ketika diungkapkan tadi diawali dengan alhamdulillah, itu salah satu adab dalam berdoa gitu kan. Ya, itu bagus juga. Jadi optimis memang gitu kan. Apa yang kita minta ya tadi yakin gitu kan. Yakin Allah akan berikan. Itu maksudnya kepada keyakinan penuh, sungguh-sungguh dan harap hanya kepada Allah. Makanya pasti diberi, makanya langsung alhamdulillah ya Allah atas berbagai, karena walaupun yang akan diminta belum Allah berikan, ya sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan. Maka awali dengan alhamdulillah. Dan tadi sama halnya dengan istighfar. Bisa jadi ketika kita mendawamkan alhamdulillah, senantiasa alhamdulillah, sholawat dan istighfar tadi, sebelum kita meminta apa-apa kepada Allah, Allah sudah berikan. Allah sudah berikan gitu kan. Nah, makanya ini salah satu ya tadi adab dalam berdoa, awali dengan alhamdulillah. Ya, jadi apapun yang kita rasakan, kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, sholawat, kemudian istighfar. Nah, tadi bisa jadi gitu. Bisa jadi sebelum meminta apapun, Allah sudah berikan gitu kan. Ya, makanya tadi dengan latihan positif dalam berdoa, salah satunya ya langsung bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan gitu. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat ini gitu kan. Ya minta lagi gitu kan, karena minta gitu kan. Jadi bukan nyuruh sama Allah itu, minta gitu kan. Sama halnya ada doa juga minta ini, salah satu doanya kita merasakan dalam sayyidul istighfar. Istighfar itu kan ada yang panjang. Itu ada ungkapan Abu laka bi ni'matika alayya, ya. Aku sadar ya Allah dengan berbagai nikmat darimu. Wa abu bi dzambi, tapi aku sadar dosaku lebih banyak gitu kan. Jadi ungkapkan dulu sama Allah bahwa nikmat yang diterima itu ya itu semuanya dari Allah. Kemudian minta ampunan kepada Allah. Ataupun ada salah satu doa juga terkait di Al-Ma'surat itu,
ya, tentang ini, menyadari bahwa kenikmatan dan sehat itu datang dari Allah. Itu kan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, sesungguhnya kenikmatan dan sehat itu darimu, gitu kan. Ya, kemudian setelah itu fa'atimma alayya ni'mataka. Maka dari itu sempurnakan untukku nikmatmu dan sehatmu. Jadi ungkapkan dulu bahwa alhamdulillah dengan segala ini, gitu kan. Ya, tadi dengan alhamdulillah, dengan sholawat, dengan istighfar, mudah-mudahan dengan keberkahan itu semua, ya, sebelum kita meminta, Allah sudah berikan, gitu kan. Makanya tadi bagus diawali dengan alhamdulillah. Jadi positif, memang yakin, maksudnya kepada yakin kan, yakin, berharap, penuh keyakinan kepada Allah. Makanya langsung alhamdulillah, gitu kan. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi itu sesuai dengan adab berdoa ya Pak Ustadz ya. Ya, sesuai. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas kajiannya hari ini. Berhubung di Indonesia sudah mau masuk maghrib, silakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih semuanya, Teh Desi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa terbaik kita. Ya, doa untuk kebaikan diri kita, doa untuk kebaikan keluarga, pasangan, dan doa untuk kebaikan muslimin, muslimat semuanya. Ya, kita mungkin dalam berdoa ini jangan hanya untuk diri sendiri. Bagaimana doanya Nabi Nuh itu adalah diabadikan dalam Al-Quran, ya, bahwa meminta ampunan untuk diri sendiri, kemudian untuk orang tua, dan juga untuk kaum muslimin semuanya. Ya, sama halnya dengan doa ketika minta keturunan melaksanakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan semua orang mukmin. Ya, jadi mari kita biasakan saling mendoakan. Ya, tadi terakhirnya mungkin pesannya, mari kita budayakan saling mendoakan. Ada dalam hadis itu tentang doa bi dzohril ghaib. Doa yang tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Itu besar kemungkinan istijabahnya. Itu kan Teh Desi mendoakan siapa tadi, ya, Ibu Lin, ya Allah mudah-mudahan Ibu Lin panjang usianya, berkah, kemudian dimudahkan rezekinya. Itu akan kembali Amin. tanpa sepengetahuan yang didoakan. Itu besar kemungkinan akan diijabah. Ya, dan kebaikannya paling banyak adalah kembali kepada yang mendoakan. Itu ada namanya doa bi dzohril ghaib. Doa tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Ya, ini harus menjadi budaya kita sehingga kita merasakan keberkahan ini doanya siapa, gitu kan. Makanya ada budaya saling mendoakan. Itu besar kemungkinan istijabahnya. Mudah-mudahan jamaah pengajian semuanya ini insya Allah semuanya saling mendoakan di dalam kebaikan sehingga akan terijabah semua doa yang kita panjatkan. Demikian, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Ya, mudah-mudahan tadi doa-doa kita senantiasa Allah ijabah, dan kalaupun mungkin ada di antara kita yang merasa belum diijabah, yakin Allah berikan di antara 3 hal tadi yang kita bahas. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina wa Muhammad wardi Allah tabaraka an sahabati rasulih ajma'in amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Ya Rabb, ampunilah dosa kami semua. Wala hamman illa farnajda. Siapapun di antara kami yang mempunyai kesulitan, kegalauan, Engkau berikan jalan keluar. Wala maridun illa syafaitah ya Rabb. Siapapun yang sakit di antara kami, keluarga, sahabat, tetangga, saudara, orang tua, Engkau berikan kesembuhan ya Rabb. Wala maridun illa syafaitah, wala maitan illa rahimtah. Siapapun yang telah meninggal di antara kami, Engkau berikan rahmat ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah
apapun hajat, keinginan, kebutuhan kami dunia ataupun akhirat, illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Engkau kabulkan ya Rabb, engkau mudahkan, wa yassartaha ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajiannya. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan yang selama acara ini. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz, Teh Desi, teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.